wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri, saya dari kelompok 6. Saya beserta rekan-rekan saya ingin mempresentasikan mengenai keputusan investasi. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Nah, seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Dapat juga dikatakan investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi dapat juga didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh laba. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi berhubungan dengan pemilikan sumber daya dalam jangka waktu yang panjang yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, penggolongan investasi ini terbagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama ini ada investasi yang tidak menghasilkan laba atau bisa disebut dengan non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau ruginya. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka investasi jenis ini tidak memerlukan pertimbangan ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur perlu tidaknya pengeluaran tersebut. Nah, yang kedua ini ada investasi yang tidak dapat diukur labanya atau bisa disebut dengan non-measurable profit investment. Nah, investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Dalam mempertimbangkan investasi jenis ini, pedoman persentase tertentu dari hasil penjualan seperti disebutkan di atas tidaklah merupakan kriteria yang memuaskan, dan biasanya manajemen puncak lebih mendasarkan pada pertimbangannya daripada atas dasar analisis. Dan yang ketiga ini ada investasi dalam penggantian equipment atau bisa disebut dengan replacement investment. Nah, investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan equipment yang ada. Dalam pemakaian mesin dan equipment, pada suatu saat akan terjadi gaya operasi mesin dan equipment menjadi lebih besar dibandingkan dengan gaya operasi mesin tersebut, diganti dengan yang baru, atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Penggantian mesin dan equipment biasanya atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya atau bisa disebut dengan biaya diferensial. Dan yang terakhir ini ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Nah, investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, selanjutnya habis ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Keputusan investasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah uang berupa ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investasi pasti mengharapkan adanya laba dalam waktu yang cukup sangat panjang. Sifat keputusan investasi tidak hanya saat keuntungan besar yang mendasari keputusan investasi, tetapi juga menyangkut resiko. Langkah-langkah pun tidak hanya sebatas analisis resiko. Begitu pula dengan sifat investasi yang harus Anda ketahui. Sebelumnya yakin akan menempatkan dana sebagai berikut. 1. Independent project. Sifat ini adalah ketika memutuskan untuk berinvestasi di suatu tempat usaha di mana investor yakin investasinya akan tepat, alasannya bisa datang, dan penerapan proyek investasi perusahaan tersebut memang dirancang demikian. 2. Mutually exclusive project. Sifat ini akan memberikan keputusan investasi yang lebih selektif, sebab salah satunya adalah persoalan fungsi proyek investasi yang sama antara investor satu sama lain.
Dasar keputusan investasi. Proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return harapan dan risiko suatu investasi. Hubungan return risiko dan return harapan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier. Artinya, semakin besar return harapan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan, atau bisa juga disebut dengan dasar keputusan investasi. Pengertian return risiko dan hubungan tingkat risiko dan return harapan. Return merupakan sebutan untuk keuntungan yang didapat dari menanam dana pada sebuah instrumen investasi. Ada dua jenis return pada konteks manajemen investasi, yaitu yang pertama, return harapan atau expect return, yang merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Yang kedua, return aktual atau yang terjadi, realized return, yang merupakan tingkat return yang telah diperoleh oleh investor pada masa lalu. Risiko merupakan sebutan untuk kerugian yang dialami oleh investor karena berbagai faktor. Kebanyakan faktor terjadi karena hal tidak terduga, strategi yang tidak matang, dan kesalahan pada kalkulasi dan analisis investor. Hubungan tingkat risiko dan return harapan, yang merupakan hubungan bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return harapan atas aset tersebut. Demikian sebaliknya. Alasan mengambil keputusan investasi. Yang pertama, karena adanya laba atau return. Tidak lain tidak bukan, perolehan laba atau return adalah alasan utama investor menanamkan modalnya ke dalam usaha produktif. Saat mempertimbangkan banyak hal, investor tentu memiliki tingkat laba dan harapan di masa depan. Maka dengan asumsi mengalokasikan dana yang cukup besar pada instrumen jangka panjang, pendapatan laba juga diproyeksi tinggi. Setelah diperoleh dalam jangka waktu tertentu, barulah laba tersebut menjadi return yang aktual. Yang kedua yaitu mempertimbangkan risiko. Di samping adanya return yang menggiurkan, mengambil keputusan investasi juga tidak bisa melupakan adanya risiko. Dalam berinvestasi, risiko adalah hal yang sangat erat berkaitan, bahkan menyangkut berbagai sektor, mulai dari sektor perizinan sampai kondisi perekonomian nasional. Selanjutnya ada langkah pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, tentukan sasaran investasi. Penentuan sasaran investasi terlebih dahulu dapat dilakukan dengan membandingkan bersama tujuan investasi. Apabila investor bertujuan untuk memiliki investasi secara keanggotaan, maka investasi dapat diarahkan pada kepemilikan saham. Atau juga jika ingin dalam bentuk penyaluran kredit, investor dapat mengarahkan investasi ke sektor perbankan. Dan yang kedua, merancang kebijakan investasi. Untuk investasi yang terdiversifikasi, sasaran yang dituju sangat mungkin lebih dari satu sektor. Maka dari itu, kebijakan investasi sangat diperlukan setelah memilih sektor yang diinginkan. Selanjutnya, langkah pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, melakukan strategi portofolio. Sebagai investor, Anda dapat memilih salah satu di antara dua alternatif, yaitu strategi pertama adalah investasi yang aktif. Pilihan ini memberikan konsekuensi pada investor untuk selalu agresif mencari informasi atau portofolio yang paling tepat. Sebaliknya, strategi yang kedua yaitu merupakan investasi pasif, yang dimana investor hanya perlu mempertimbangkan rata-rata reaksi pasar, sehingga keputusannya pun juga sesuai dengan kondisi pasar. Keempat, penentuan aset. Dari seluruh tahapan, langkah ini menjadi langkah yang paling dinanti setelah membuat perencanaan beberapa hal sebelumnya. Di tahap ini, investor dapat mengaktualisasikan dalam bentuk pemilihan jenis aset yang memberikan return tinggi namun tetap sesuai dengan pertimbangan keputusan sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada evaluasi kinerja, yang dimana keputusan investasi tidak berhenti setelah memilih instrumen yang sesuai. Proses ini akan berlanjut hingga evaluasi keputusan yang diambil, apakah kinerja sesuai dengan harapan di awal atau justru belum.
Apabila masih kurang, setidaknya lakukan perbaikan antisipasi yang menyeluruh. Dengan begitu, potensi kerugian pun tidak begitu besar dan investor tetap mengambil keuntungan. Dan yang terakhir itu ada penutup ataupun kesimpulan, yang dimana belajar investasi tidak bisa hanya dilakukan 1 atau 2 hari saja. Seperti berbisnis, dalam berinvestasi, kamu tidak hanya siap mendapatkan keuntungan tapi juga harus siap mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, mempelajari hal-hal mendasar seperti keputusan investasi sebelum berinvestasi tidak hanya bisa mengantarkan aset investasi ke strategi yang tepat, tapi juga keuntungan yang tinggi dengan resiko yang rendah. Jadi seperti itu aja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.